jadi gini teman-teman, kalau menurut kalian ya, kan ada nih orang yang dia tuh masih HTS dan dia tuh belum punya status, tapi dia tuh kayak udah dipaksa sama pasangannya itu untuk ngirim VN yang berlebihan, terus dia kayak pap yang gimana ya, nggak sewajarnya aja dalam mereka tuh belum punya ikatan atau komitmen. Nah, menurut kalian tuh kayak gimana sih kalau kayak gitu? Ada yang mau ngasih pendapat gitu sih, kayak itu bagaimana gitu pandangan kalian? Kalau dari gua ya, gua tuh perspektif gua tuh kalau misalkan orang yang seperti itu atau akhirnya si orang ini pacaran atau belum pacaran lah ya, dalam Islam pun pacaran atau hubungan dalam status itu akan berakhir di ke apa ya namanya, apa sih itu? Kalau misalnya toksik bisa apa sih kayak zina ya, nah zina pasangan zina gitu. Iya. Nah akhirnya kalau kita mandang dengan Islam atau hukum Islam, nah akhirnya ya menurut gua apalagi udah tadi maksa ya untuk mengirim pap terus voice note yang berlebihan, nah akhirnya ceweknya pun bakal ilfil gak sih kalau kayak gitu tuh, kayak akhirnya kayak bakal aku banget sih. Iya, belum punya hubungan, tapi kan kayak gitu kan kayak ya sebenarnya emang kalau udah punya hubungan tuh nggak boleh, karena apalagi yang nggak punya gitu tuh. Berarti secara nggak langsung lu normalisasi kalau misal punya hubungan tuh diperbolehkan apa kayak gitu? Kan gue bilang untuk yang punya hubungan aja nggak boleh, apalagi yang nggak punya. Secara relationship itu tanpa kejelasan ya, itu tidak baik dalam Islam. Balik lagi sama orangnya masing-masing sih. Ceweknya kalau emang nanggepin juga mah ya gimana gitu. Iya, kalau sama-sama mau kayak gimana? Maksudnya kayak dia nanti kalau gua nggak ngasih, gua dilepasin sama dia, kayak gimana? Maksudnya? Oh jadi kayak ini nggak sih terpaksa berarti ngasihnya ya, bukan secara sukarela gitu. Kalau sama-sama mau, pembahasannya sama-sama mau. Kalau sama-sama mau kayak ya gimana kita ngasih tahu? Kan kita juga nggak tahu nggak sih kalau sama-sama mereka ngelakuin kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian perspektifnya akhirnya sama-sama mau kan gini, dalam Islam hubungan atau pacaran itu sebenarnya udah dilarang. Gua lupa dalam ayat berapa, tapi akhirnya kalau misalkan kita mengaca dari kita semua nih kan akhirnya hubungan kita pun pasti mungkin ada yang mesra-mesraannya, mungkin ada yang toksiknya, betul sih? Ya, terjadi juga gitu loh di lingkungan kita gitu. Nah, dan seharusnya juga kan dianjurkan kan dalam Islam itu langsung ta'aruf kan batasannya kan. Iya. Jadi tidak dianjurkan Nah, jika tidak ada kejelasan itu. Tapi ya kan tadi kalian udah bahas kayak dari segi humanisnya kayak gimana sih ininya gitu. Tapi kalau kita dilihat dari sudut agamis yang misalkan dari Al-Quran, dari misalnya surat Al-Isra ayat 32, itu aja udah udah jelas gitu bahwa perihalnya kalau hal yang menuju kepada jin itu tidak baik kan. Nah tadi yang disebutkan Eca itu kan walaupun hubungan tanpa status kan itu kan udah menuju ke arah yang perzinahan gitu, dari voice note, dari papa atau apapun itu kan. Nah kemudian kalau misalnya pun harusnya sesama mau gitu, tapi kita sebagai umat manusia, umat muslim terutama, itu harusnya kita juga memberitahu kepada mereka kalau misalnya itu nggak baik. Nah, kita sebagai umat muslim harus memperingatkan lah kepada mereka kalau misalnya ada dari salah satu dari kita yang melakukan hal tersebut gitu. Namun kalau misalnya ada juga dari kita ya kayak misalnya ya ini misalnya Eca gitu di chat sama cowok nih, cowoknya langsung kayak kirim voice note yang agak gimana gitu. Itu kalau misalnya Eca nggak terima, itu kan juga bisa termasuk ke pelecehan seksual ya. Jadi mungkin kalau misalnya Eca nggak bisa gimana nanggepin cowok itu, mungkin kita sebagai teman, sebagai umat yang beragama juga membantu Eca lah. Nah, setuju gua dengan pendapat Romi. Akhirnya kalau misalkan udah ada keterpaksaan atau paksaan dari seseorang atau cowok, nah itu di Untir Satu udah ada teman-teman, namanya Satgas PPKS. Nah itu bisa dilaporkan. Akhirnya narik lagi dari yang tadi sudah disebutkan oleh Romi, itu benar, perzinahan atau akhirnya hubungan suatu pacaran itu pasti larinya itu ke perzinahan, betul tidak Jack? Betul. Berarti kalau kayak gini muncul nih diskusi baru nih. Ya, berarti pacaran ini cuma ya kebanyakan lah ya,
nggak tahu sebenarnya di luar sana gimana. Berarti pacaran ini ujung-ujungnya bakal ke nafsu gitu. Kalian setuju atau enggak? Enggak. Kalau gue setuju. Coba gimana kalau dari lo? Dari yang nggak setuju dulu coba. Dari gua gak setuju karena dari pacaran itu apa ya, kita realistis aja ya. Orang tuh pacaran ada loh yang nggak ada nafsu juga gitu, ada yang emang kayak dari awal pengen kenalan terus akhirnya di pertengahan pengen banget tuh serius sama dia gitu, akhirnya dijaga lah inilah. Jadi kita juga gak bisa stereotip gitu loh kalau misal pacaran itu hanya nafsu doang gitu. Berarti ya kita juga cuman apa ya, bisa dong stereotipin orang yang misalnya dia berbuat jahat sekali akhirnya dia dicap sebagai orang yang kriminal atau apa gitu, padahal dia cuma sekali gitu tuh kan. Kita juga gak bisa langsung ngecap dia sebagai penjahat atau apa gitu. Nah gue setujunya karena Tado itu tadi langsung stereotip bahwa pacaran itu hanya nafsu aja gitu tuh, padahal ya luas loh gitu. Orang juga kan apa ya, lu juga gak bisa bilang gitu kalau misalnya kita sebagai manusia hidup cuma untuk mati doang, kan luas ya hidup ya, ada kerja, ada ini, ada itu gitu. Gimana kalau menurut lu? Nah, Apa Romji mau ngomong katanya, lu pihak setuju apa enggak? Kalau misalnya pacaran sih sebenarnya kompleks ya. Mungkin dari sudut pandang Jack, kalau misalnya pacaran itu nggak hanya ngejar nafsu, emang mungkin benar ya. Tapi kan kalau ngelihat dari sudut agamisnya kan emang pacar itu nggak boleh ya. Nah mungkin dari Dana gimana yang misalnya setuju? Kalau gua kenapa setuju, karena sebenarnya udah dilarang, misalnya pacaran dilarang ya. Tapi walaupun kita tujuannya adalah buat senang-senang aja tanpa maksiat pun ataupun tanpa ada nafsu, itu menurut gua munafik. Kenapa? Karena kalau langsung seperti itu kenapa harus pacaran gitu loh. Betul. Bisa lagi dan lagi ta'aruf, tapi gua sebenarnya nggak terlalu setuju dengan ta'aruf. Karena kenapa sih? Karena rata-rata orang yang ta'aruf itu cenderung nikah tuh ya nggak lama, maksudnya usia pernikahan itu nggak lama kalau menurut gue ya. Karena gue beberapa kali melihat case studinya atau kasus studinya itu ada di tetangga-tetangga gue kayak gitu, dimana mereka orang-orang pondok pesantren terus melaksanakan ta'aruf, namun dimana kondisi dari si mempelai prianya atau pihak prianya tuh nggak kurang mampu untuk menafkahi atau bertanggung jawab dalam sebagai bapak rumah tangga seperti itu. Dan kenapa gue tadi bilang bahwasanya pacaran itu menuju ke arah zina? Ya karena tujuan pacaran itu apa sih sebenarnya? Oke lah, saat ini orang pasti berpendapat bahwasanya gue butuh yang namanya someone to talk atau buat bercerita, buat senang-senang dan sebagainya. Tapi kita harus lihat juga dari jurnal, dari data yang beredar bahwasanya hasil studi ataupun yang telah dirangkap terkait tentang maksiat ataupun kasus pelecehan dan sebagainya itu rata-rata orang yang melakukan hubungan ataupun status pacaran seperti itu. Kalau gua itu kan sebenarnya tergantung lagi ya, tapi di Indonesia untuk saat ini dominannya ke arah yang negatif. Ya, betul. Akhirnya kan gua juga menangkapin ya, kenapa akhirnya pacaran itu menunjuknya ke arah perzinahan. Karena banyak akhirnya yang kalangan pemuda ini tidak memikirkan ke depan, akhirnya punya pemikiran yang pragmatis, dan akhirnya ya udah pacaran ini sebagai suatu bahan untuk dia memuaskan nafsu, atau akhirnya dia untuk ya akhirnya ya di satu sisi ada yang emang pacaran untuk membangun komitmen yang lebih serius, ada di satu sisi pacaran itu hanya untuk memuaskan nafsu. Nah itu yang hanya kita pandang, dan menurut studi kasus yang pada tahun 2022 sampai 2025 sekarang itu ada 422 kasus pengaduan kekerasan seksual dalam rangka pacaran. Nah secara langsung akhirnya di forum pengadaan layanan pun mencatat angka yang lebih tinggi, yaitu 3.528 kasus. Akhirnya potensinya pun meningkat di kalangan yang remaja-remaja ini, atau lagi di gen alpha. Nah, ini pun banyak akhirnya yang pacaran tuh merujuknya ke arah perzinahan, apalagi yang ada di Indonesia. Di Indonesia ada di Serang. Nah, di Serang pun akhirnya pacaran-pacaran ini nih banyak tuh yang kos-kosan bayar, terus kosan-kosan berjam. Nah itu teman-teman yang akhirnya bikin pacaran ini menjadi ya hal yang negatif. Mau masuk? Boleh silakan coba.
izin menanggapi dari pertanyaan tadi. Kalau menurut gue sih ya, kalau tentang itu kan pacarannya gimana dulu, misalnya kayak ketemu, tapi sebenarnya itu nggak semua hal tuh tentang nafsu yang kayak berhubungan kan, yang dimaksud nafsu tuh sebenarnya enggak. Orang pacaran tuh ada juga yang dianya gimana ya, ini mungkin dia di keluarganya dia tuh sangat tertutup dan dia tuh pokoknya nggak bisa sama sekali untuk ceritain dia tuh gimana, tapi dia tuh butuh orang satu yang, jadi dia tuh butuh orang, bisa dibilang jadi dia tuh butuh pacar. Nah dia tuh buat ceritain semuanya, jadi nggak semua tentang nafsu, dia tuh butuh cowok itu juga untuk apa sih, mendengarkan, bukan nggak jadi kan nggak semua orang pacaran juga Support system. ujungnya kayak buat nafsu. kayak gitu. Enggak, ada orang yang gue butuh cowok, gue butuh pacar nih buat gue ngasih tahu kalau gue kayak gitu. Kenapa? Karena kalau ke keluarga itu beda, karena ada kekeluarganya tuh yang kayak gak bisa dengar satu sama lain, ada yang gengsi, dan kayak itu juga tergantung sama pasangannya. Balik lagi sih, kayak kalau misalnya dia sama-sama gak mau, kayak dia udah bilang nih kita pacarannya udah cukup buat ketemu, ya udah ketemu di kafe, kayak di mana letak nafsunya, maksud gue kayak dia ketemu di kafe, dia nongkrong, dia ngobrol gimana kesehariannya, udah pulang terus kayak cerita lagi, terus kayak enaknya, maksudnya kayak sambil cerita, berarti gak ada nafsu dong. Nafsu juga kayak walaupun dia nafsu tapi bisa dibatasin dari dirinya sendiri, kayak gitu deh intinya menurut pandangan Aku saya. mau masuk nih, tadi kan kita udah ngomongin tentang pacaran, hubungan tentang yang lain-lain ya. Ada lagi nggak sih Cak yang mau lo bawa ke sini? Nah, maaf ini tadi menyinggung dengan ta'aruf yang dibahas Nopan. Jadi kan si Nopan menyinggung ke ta'aruf. Nah, jadi ini tuh menyinggung tentang ta'aruf yang via online. Nah itu kan banyak ya di zaman sekarang. Nah pandangan kalian, atau kalian udah dengar dengan kasus ini tuh kayak gimana sih, kayak kalau dia ta'aruf tapi dia tuh kayak via online kayak gitu? Kalau taruh sih gue belum pernah lihat atau belum pernah mendengar berita yang soal taruh ya. Cuma mungkin kalau perkawinan gue udah pernah dengar ya. Sebenarnya kalau misalnya ke perkawinan nih, atau ke perkawinan itu secara online itu sah saja. Cuma kalau dari segi taruhnya gue nggak tahu. Coba mungkin dari kalian. Cuma kalau misalkan nih ada orang udah ta'aruf secara online, terus dia mendapatkan chat mesra, udah gitu toxic relationship, kayak gimana? Coba gue izin masuk ya. Sebenarnya gini nih, kalau misalnya kan Rob gue nyinggungan ke pernikahan. Sebenarnya kalau pernikahan online tuh gue masih tahu sedikit bahwa pernikahan di Indonesia tuh udah bisa dilaksanakan secara online, di mana itu tuh terjadi waktu pas zaman COVID itu diperbolehkan. Nah lalu terkait tentang ta'aruf secara online dan itu hubungan toksik, sebenarnya itu sangat riskan ya gitu. Karena sekali lagi tujuan ta'aruf adalah untuk menuju jenjang pernikahan. Apabila kita melakukan pernikahan itu hitungannya sekali seumur hidup lah. Jangan sampai kita 2 kali atau 3 kali dalam seumur hidup. Jangan sampai kan nikahnya kan sekali seumur hidup kan, sampai akhirat lah atau gitu, sampai akhir hayat. Nah makanya untuk mencari pasangan yang benar-benar bisa menemani hidup kita sampai mati, carilah dengan cara yang baik juga gitu. Oke lah, saat ini kita udah masuk ke era digital, tapi untuk menentukan orang-orang pilihan yang bisa menemani hidup kita amat sangat disayangkan kita melakukan dengan via online. Dengan via online itu banyak banget rekayasa, baik dari penipuan muka, wajah dan sebagainya, maupun kita belum pernah tahu terkait tentang sifatnya, lagi dan lagi sifat. Karena oke, kita cantik dan sebagai harta material dan sebagainya, tapi lagi-lagi sifat adalah penentu dari suatu hubungan. Itu Jadi Dana nggak setuju kalau misalnya online gitu. Tapi kalau misalnya banyak kasus yang tentang cowoknya itu ya emang gak bisa, kalau dia kayak polisi atau tentara yang kayak gitu, tetap nggak setuju. Udah ya. Mau Ustaz pun secara ngelakuin ta'arufnya secara online itu nggak etis, karena ta'aruf tuh ada kodratnya gitu loh, ada syarat-syaratnya. Nah syarat-syaratnya dengan syarat-syaratnya ini setahu gue ya. Jadi kita kalau sebelum ta'aruf tuh biasanya kalau di pondok pesantren ataupun di pondok-pondok itu tuh kita ada yang namanya kiai dari, misalnya gua anak pesantren dari cowok, dan ini ikhwan dan akhwan misalnya gitu. Dan ini nih ada kiai. Nah kiai itu sama-sama mencarikan jodoh. Misalnya umur kita udah 18 plus itu, nanti kita akan dipertemukan. Biasanya kalau di pondok pesantren itu akan ditanyakan siapa yang ingin ta'aruf. Tapi untuk orang-orangnya tidak ditentukan. Maksudnya orang-orangnya itu sudah ada beberapa macam, nanti akan dipertemukan gitu loh. Akan berhubungan secara seminggu 2 minggu itu akan dipersilakan di dalam pondok pesantren atau lain sebagainya, itu akan dan
dalam melakukan hal ini juga kedua orang tuanya itu wajib tahu. Kalau misalnya nggak tahu tuh nggak bisa, kan itu kan sebagai wali ya, dalam pernikahan itu sebagai wali sebenarnya. Harus ada persetujuan. Betul. Nah setelah pertemuan ini, nanti setelah mungkin udah ngerasa klop dan hari sudah menunjukkan hari untuk pernikahan secara massal, biasanya kan ada pernikahan massal kan baru saat taruh itu. Nah itu tuh bakal ada yang namanya sesi pertemuan. Sesi pertemuan itu biasanya orang-orang taruh kan membuka cadar ya, biasanya orang-orang taruh tuh biasanya bercadar rata-rata ya. Nah itu tuh akan dibuka cadarnya. Iya, akan dibuka cadarnya, dan apabila dari mempelai pria tidak setuju dengan tidak kurang berminat dengan si mempelai pria wanitanya, itu bisa dibatalin. Tapi secara yang pernah gue dengar jarang yang dibatalin, karena orang-orang pada taruh udah membuka tuh berarti udah dipercaya untuk menjadi calon ibunya. Nah, izin masuk kalau misalkan taruh juga kan itu kan harus yang bisa sebenarnya kan ada syariatnya kan. Kalau misalkan dia taruh online itu tuh juga jangan sampai mengarah ke yang toksik gitu kan. Jangan mentang-mentang taruh kita nggak ketemu satu sama lain, jadi akhirnya kayak posesif di dalam chatan, terus juga kayak alasan taruh jadi malah chat-chat mesranya via WhatsApp atau apa, itu juga nggak boleh gitu. Nah izin masuk ya, tapi akhirnya yang gua tanggap ya taruh online itu akhirnya mungkin orang ini udah ada suatu obrolan lah di via chat atau via emang orang tuanya yang ingin menjadikan dia suatu hubungan lah. Nah ada yang namanya mawadah Indonesia. Sahabat yang mau ada Indonesia. Nah, di sini nih akhirnya mawadah Indonesia ini taruh online atau wadahnya lah sebagai ta'aruf. Nah di situ juga dia menerapkan prinsip-prinsip Islam atau syariat Islam. Nah akhirnya di ta'aruf online pun di sini dia memfasilitasi lah, bukan akhirnya tadi yang dibilang Malika itu chat-chatan mesra-mesraan atau ta'aruf tuh lewat langsung chat gitulah ta'aruf. Nah tapi akhirnya di platform-platform yang ada itu udah memenuhi syariat Islam. Gitu. Berarti soal ta'aruf nih diskusi kita udah cukup kali ya. Ada lagi gak sih Cak yang mau lo bawain lagi? Udah sih, mungkin udah banyak pengetahuan yang ditambahin sama kalian. Kayak udah cukup sih dari gua tentang gimana sih ta'aruf jalannya gitu. Mungkin diskusi kita sampai sini aja sih. Mungkin diskusi yang bisa kita sampaikan dan diskusi yang bisa kita saling tukar satu sama lain kali ini sekian dan terima kasih. Terima kasih juga ya Cah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.